Selamat datang di channel Jamil Blora. Di video kali ini saya akan membagikan informasi mengenai pembuatan kit drum elektrik yang menggunakan modul drum Yamaha DTX 452K. Ini dia modulnya. Modul ini saya beli di Bukalapak 2 bulan yang lalu. Nanti teman-teman mungkin bisa cek linknya di kolom deskripsi. Kondisinya second, ada adaptor, masih lengkap dengan boxnya, juga buku manual. Coba kita lihat fisiknya ya. Di bagian depan ini ada tombol-tombol untuk mengaktifkan fitur-fiturnya. Kemudian di bagian atas ada 9 port jack audio standar 3,5 mili. Ini nantinya akan terhubung dengan kit drum yang akan kita buat. Ke bagian bawah, bagian paling kanan ini ada jack power, dihubungkan ke adaptor bawaannya, power DC 12 volt. Kemudian di sampingnya ini jack headphone, audio output, bisa langsung dihubungkan ke headphone ataupun ke peralatan audio, mixer atau penguat speaker ya, penguat audio. Kemudian di sampingnya lagi ada auxiliary in, juga menggunakan jack standar 3,5 mm. Ini bisa teman-teman fungsikan, mungkin teman-teman ingin menggunakan lagu atau musik dari luar peralatan ini, dari luar modul ini, bisa dari PC, smartphone, ataupun peralatan audio lain. Dan yang terakhir ini ada USB port untuk berkomunikasi secara digital ke PC, ke laptop, ke smartphone, ataupun ke peralatan MIDI. Itu tadi sekilas gambaran isi dari modul ini. Untuk teman-teman yang ingin tahu fitur lengkapnya, bisa teman-teman kunjungi webnya Yamaha Musik di id.yamaha.com, ataupun mungkin teman-teman bisa lihat fiturnya. Banyak channel-channel yang membahas tentang atau mereview ya, tentang kelebihan dan keunggulan modul ini, teman-teman. Lalu kalau kita sudah memiliki modul ini, kira-kira apa lagi ya peralatan yang dibutuhkan agar modul ini bisa berfungsi sebagai drum set yang siap digunakan ya. Dengan modul ini, teman-teman cukup melengkapi kit drum yang nantinya akan terhubung ke port ini, 9 port ini. Jadi ada 9 kit drum yang akan terhubung ke port ini, yang membuat modul ini bisa berfungsi sebagai drum set yang bisa langsung digunakan. Jadi teman-teman tinggal lengkapi ini kit drumnya. Kita tidak perlu lagi menyediakan PC
atau laptop, smartphone, juga software pendukungnya, karena fungsi PC dan software sudah ada di dalam modul ini. Juga teman-teman tidak wajib punya sound system, tidak wajib punya sound system, karena di sini sudah disediakan port untuk headphone dan itu sudah cukup untuk dipakai memfungsikan agar modul ini berfungsi. Pertanyaannya kemudian, bagaimana caranya melengkapi kit drum tersebut? Nah, pertama, jika teman-teman tersedia budgetnya, cara yang paling mudah dan paling praktis, paling cepat, ya teman-teman bisa beli langsung kitnya. Bisa menggunakan produk Yamaha yang sesuai dengan modul ini, atau mungkin produk lain yang kompatibel dengan modul ini. Kemudian buat teman-teman yang merasa budgetnya terbatas ataupun mungkin ingin sedikit tantangan berkreasi, teman-teman bisa mencoba membuatnya sendiri. Kita akan lihat bagaimana bentuk masing-masing kit drum yang akan kita buat ini. Untuk itu kita kembali fokus ke modul ini, terutama untuk bagian atas ini yang kita sebutkan tadi. Ada 9 port yang masing-masing dihubungkan ke kit drum. Kita mulai dari bagian kiri. Di sini ada snare, tom 1, tom 2, dan tom 3. Bagaimana bentuknya? Ya, snare, tom 1, tom 2, dan tom 3 itu bentuknya berupa pad drum yang bentuknya seperti ini. Jadi kita akan buat 4 buah barang yang serupa dengan ini. 4 buah ya untuk snare, tom 1, tom 2, dan tom 3. Namun khusus untuk yang snare-nya agak berbeda sedikit, karena nanti ada tambahan 2 pad kecil di sini. Jadi nanti ada tambahan pad kecil di bagian ini, seperti ini bentuknya nanti. Terdapat 3 bagian yang jika diketuk bisa mengeluarkan 3 macam suara yang berbeda pula. Lanjut ke port berikutnya. Ada right, crash, hi-hat. 3 ya. Right, crash, hi-hat. Untuk 3 port ini barangnya ini dia, seperti ini, berupa simbal pad. Kita akan buat barang serupa ini 3 buah pad simbal ya. Kecuali mungkin untuk yang crashnya itu agak berbeda sedikit karena ada tambahan sensor di sini. Tapi secara keseluruhan bentuknya sama.
ya. Sini ada sensor untuk mengaktifkan peredam ya, meredam suara simbal saat setelah dipukul. Di port berikutnya ada hi-hat control. Kita akan kita akan buat barang seperti ini. Barang yang cukup sederhana. Kalau teman-teman lihat fisiknya ini. Di modul DTX 452 ini teman-teman, dia sudah mendukung suara simbal setengah terbuka. Artinya ada transisi suara di antara posisi terbuka menuju tertutup ataupun sebaliknya. Nah, fitur inilah yang akan kita manfaatkan secara maksimal dengan membangun barang sederhana ini. Bagian terakhir, di pot terakhir teman-teman, ada barang yang akan kita buat, yang akan kita sambungkan ke sini. Kick pad, kick bass. Barangnya seperti ini. Nah, ini juga akan kita tunjukkan nanti proses pembuatannya menggunakan material-material yang mudah didapat. Baik teman-teman, itu tadi ke 9 kit yang akan kita buat untuk mendukung fungsi dari modul ini. Kita akan buat video secara terpisah agar informasi pembuatannya lebih lengkap dan mudah dipahami. Dan untuk bahan alat, teman-teman tidak usah khawatir karena semua alat dan bahan yang kita gunakan di sini sangat sederhana dan mudah didapatkan. Untuk itu, nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah mampir dan menyaksikan video ini. Sampai jumpa.